Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang video proses praktikum fisika program studi S1 Teknik Biomedis Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Salih Darmawan, NIM 20108023, kelas S1 TB 01A. Cita-cita peneliti atau membuat alat kesehatan yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Saya akan menjelaskan tentang praktikum fisika modul kelima, yaitu interferensi. Apa tujuan dari praktikum ini? Yaitu memahami fenomena gejala gelombang, khususnya interferensi. Kemudian, dasar teori. Apa itu interferensi? Interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Selain itu, interferensi juga merupakan penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya, atau lebih yang menimbulkan pola gelombang yang baru. Interferensi dapat bersifat menguatkan dan melemahkan. Bersifat menguatkan jika beda fase kedua gelombang sama, sehingga gelombang baru terbentuk adalah penjumlahan dari gelombang tersebut. Bersifat melemahkan jika beda fasenya adalah 180 derajat sehingga kedua gelombang tersebut saling menghilangkan. Kemudian, interferensi terbagi menjadi dua jenis, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif dan destruktif ini memiliki dua pola yang berbeda, yaitu pola terang dan pola gelap. Pola terang dihasilkan karena superposisi yang konstruktif atau saling menguatkan. Sedangkan pola gelap dihasilkan karena superposisi destruktif atau saling melemahkan. Adapun rumus yang dapat digunakan dalam interferensi sebagai berikut. Yang pertama, untuk rumus interferensi konstruktif atau pola terang, yaitu D sin theta M kali lambda. dP per L sama dengan M lambda. Untuk rumus interferensi pola gelap yaitu D sin theta sama dengan M kurang 1/2 lambda. dP per L sama dengan M kurang 1/2 per lambda. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu modul eksperimen interferensi. Yang kedua adalah PET simulation wave interferensi. Dan yang ketiga, komputer atau laptop. Baik, pada modul kelima terkait interferensi, kita menggunakan PET simulation atau laboratorium virtual dengan menggunakan wave interference, yang dimana ketiga percobaan tersebut kita dapat gunakan dengan wave interference dan slips. Untuk percobaan pertama, yaitu dengan menghitung panjang gelombang, kita gunakan dengan wave. Berikut adalah tampilan awalnya. Yang pertama, kita ubah tampilannya seperti berikut. Ini adalah alat yang digunakan untuk menghitung panjang gelombangnya. Kemudian frekuensinya kita tentukan sendiri sesuai apa yang kita inginkan. Dan graph serta screen kita aktifkan. Untuk percobaan pertama dengan warnanya yaitu merah. Kemudian kita aktifkan. Tunggu sampai cahayanya keluar. Kemudian kita pause. Lalu hitung panjang gelombangnya menggunakan alat ini. Yaitu sebesar 650 nanometer. Kemudian warna hijau, kuning, kita aktifkan lagi, jalankan. Tunggu sampai cahayanya muncul. Setelah cahayanya keluar pada screen-nya, lalu kita aktifkan atau stop
untuk menghitung panjangnya. Kemudian kita hitung lagi panjang gelombangnya, yaitu sebesar 634,3 nanometer. Kemudian kita selanjutnya itu warna ungu. Tunggu sampai cahayanya keluar pada screennya, lalu kita pause lagi. Kemudian kita hitung lagi panjang gelombangnya, 410,4 nanometer. Sebagai catatan, untuk menghitung panjang gelombang apabila menggunakan puncak, maka puncak juga yang digunakan pada akhir. Sebaliknya, apabila menggunakan lembah untuk menghitung awal, maka lembah juga yang dihitung pada akhir. Untuk percobaan pertama terkait dengan pengukuran panjang gelombang, dari frekuensi merah sampai ungu, panjang gelombang akan semakin kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa urutan dari yang terbesar sampai terkecil yaitu merah, kuning, dan ungu. Baik, untuk percobaan kedua yaitu sajian data untuk superposisi dua gelombang. Pada percobaan ini kita menggunakan Red Simulation yaitu interference. Berikut adalah tampilan awalnya, kemudian kita ubah tampilannya seperti berikut. Lalu screen dan intensity kita aktifkan. Untuk warnanya yaitu merah, kita atur menjadi warna merah pada frekuensinya. Kemudian separationnya untuk yang pertama itu 100. Udah 100 nanometer. Kemudian kita aktifkan. Tunggu sampai gelombangnya keluar pada intensity. Berikut adalah gelombang yang keluar. Untuk memudahkan kita men-screenshot intensity agar mengetahui kesimpulannya bentar. Kemudian kita masukkan ke untuk separation 200 nanometer, kita stop dulu. Kita ubah separationnya, warnanya tetap sama yaitu warna merah. Separationnya sudah 200 nanometer, kemudian kita aktifkan lagi. Sampai cahaya pada intensitinya keluar. Setelah keluar, lalu kita men-screenshot lagi. Kemudian untuk warna yang sama dengan separation 300 nanometer. Separationnya udah 300, kemudian kita aktifkan lagi. Setelah gelombangnya keluar, lalu kita screenshot lagi untuk memudahkan kita menarik kesimpulan pada percobaan ini.
Berikut adalah hasil atau intensity yang dihasilkan pada warna merah dengan separation masing-masing 100 nanometer, 200 nanometer, dan 300 nanometer. Pada praktikum kali ini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar separation, maka gelombang yang dihasilkan akan semakin kecil. Untuk percobaan ketiga, yaitu menghitung interferensi pada celah, baik celah tunggal maupun celah ganda. Kita menggunakan web ini, kemudian tampil awalnya kita ubah seperti ini. Lalu kita setting yaitu one slit atau satu celah. Kemudian kita atur sesuai yang diminta. Yang pertama itu 500 nanometer. Kemudian kita aktifkan, lalu kita hitung. Maaf, sebelumnya kita harus aktifkan screen dulu dan intensity. Lalu kita aktifkan. Berikut adalah gelombangnya, hanya satu yang muncul. Kemudian kita ganti separationnya jadi 1000. Kemudian kita aktifkan lagi. Sebagai catatan, saya menggunakan warna hijau untuk menghitung interferensi celah. Celah yang dihasilkan juga satu namun lebih kecil. Kemudian yaitu 150 lebar celahnya. Kemudian kita aktifkan lagi. Nah, ini lebar celahnya, panjang gelombangnya juga akan semakin kecil. Nah, dari ketiga percobaan itu, baik lebar celah 500, 100 nanometer, dan 1500 akan menghasilkan panjang gelombang yang semakin kecil. Kemudian kita hitung gelombangnya sebelum melewati celah dan sesudah melewati celah. Yang warna abu-abu kita pasang di sebelum, dan warna ini kita pasang setelah. Nah, kita dapat lihat pada gambar warna ini yang agak buram menghasilkan gelombang yang lebih besar, sedangkan warna abu-abu yang satunya akan menghasilkan gelombang yang kecil. Jadi ada dua kesimpulan yang dapat kami tarik. Yang pertama, semakin besar lebar celah maka panjang gelombang akan semakin kecil. Kemudian gelombang pada sebelum melewati celah lebih besar daripada gelombang setelah melewati celah. Selanjutnya yaitu implementasi interferensi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu, dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat gelembung air, sabun yang terlihat berwarna-warni. Begitu pula dengan genangan minyak tanah yang di permukaan air akan terlihat sama berwarna-warni. Hal tersebut terjadi jika kita melihat gelembung air sabun berwarna-warni itu karena disebabkan interferensi, yaitu perpaduan dua gelombang cahaya yang jatuh pada selaput tipis, seperti pada selaput air sabun dan genangan minyak tanah. Kemudian kutipan dari saya atau quotes yang itu, hargai setiap perbedaan di sekelilingmu dan terus ciptakan suasana yang harmonis, karena pelangi pun tidak akan indah jika hanya satu warna. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.